Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Fathur Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dalam pemaparan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan modul 1.3 yaitu 1.3a.6 demonstrasi kontekstual, di mana demonstrasi kontekstual dalam modul 1.3 itu mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak dengan melalui model manajemen inquiry apresiatif, yaitu di mana model manajemen inquiry apresiatif adalah paradigma perubahan manajemen positif dalam komunitas atau sekolah, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan menggunakan tahapan-tahapan bagja, di mana tahapan bagja itu yang pertama, B. Buat pertanyaan umum. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Dengan tahapan bagja tersebut, yaitu berisikan tahapan pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan dan merumuskan menentukan suatu arah tujuan. B. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi tahapan pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan, merumuskan, dan menentukan suatu arah tujuan. Sedangkan A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Sedangkan G, yaitu gali mimpi bersama, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J, yaitu jabarkan rencana, di mana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, yaitu membantu mentransformasikan rencana menjadi nyata. Sedangkan visi guru penggerak yang saya tuangkan yaitu terwujudnya generasi yang berwawasan global, berakhlak, dan berkarakter profil Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dengan menggunakan prakarsa bagja, yaitu B yang pertama adalah buat pertanyaan, yaitu pertanyaannya apa yang harus saya lakukan agar meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam pemanfaatan teknologi. Daftar tindakan atau penyelidikannya, yaitu yang pertama melakukan sharing dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dalam pembelajaran baik tentang meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, tindakan dan penyelidikannya yaitu mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Sedangkan prakarsa yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama yaitu siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaan yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya tuangkan, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi rekan sejawat yang telah melakukan pembelajaran yang selalu memanfaatkan teknologi. Tindakan yang kedua yaitu mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Tindakan yang ketiga yaitu mencatat hal-hal apa saja yang telah rekan sejawat lakukan.
tindakan atau penyelidikan yang terakhir yaitu mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Sedangkan yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Di gali mimpi ini pertanyaan yang saya tuangkan yang pertama adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Pertanyaan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya tuangkan, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten di bidangnya. Sedangkan yang selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Di J, jabarkan rencana, ada 3 pertanyaan yang saya tuangkan. Yang pertama, apa langkah untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang saya tuangkan yaitu yang pertama, membuat perangkat pembelajaran atau lembar kerja peserta didik dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu pemberian apresiasi atau penghargaan pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi tinggi dalam belajar. Sedangkan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Dalam atur eksekusi ini yaitu tahapannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Sedangkan daftar tindakan penyelidikan yang saya tuangkan diantaranya menyusun dan membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariatif setiap minggunya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.